Ya teman-teman semua, baik lagi di KPN Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada pembahasan penting hari ini tentang YouTube ya, seperti biasa. Mau bahas apa gue hari ini? Sebelum gue bahas, gue pengen ngopi dulu nih teman-teman. Jadi kita ngopi dulu ya. Ayo ngopi. Bismillah. Video ini disponsori oleh Good Day Cappuccino. Good Day Cappuccino. Bikinnya tuh sama tanggal tua. Bikinnya tuh sama yang manis. Cari rasa yang nyatu. Good Day Cappuccino. Cari rasa yang nyatu, Good Day Cappuccino aja. Asik. Oke, pada video kali ini gue akan bahas sesuatu yang penting sebenarnya, tapi mungkin teman-teman melalaikan ya, atau nggak mikirin hal ini gitu. Kenapa bisa gitu bang? Ya biasanya seperti itu gitu. Jadi hari ini ada kejadian ya, teman kita ada yang lupa paspor gitu ceritanya. Dan waktu ngembaliin paspornya jadi ditanya-tanya terus, ternyata di 2 FA nya atau 2 verifikasinya, second verification. Ya semoga aja bisa balik ya. Harusnya bisa sih kalau diakalin. Jadi udah putus asa juga. Nyantai juga. Jadi kenapa gue membahas ini? Jadi kebanyakan tuh teman-teman kan pada pusing ngejar subscriber, ngejar jam tayang gitu kan. Tapi ternyata ada satu hal yang penting yang dilalaikan ya. Apa itu bang? Itu tadi teman-teman lupa akan keamanan dari akun teman-teman sendiri, email teman-teman tuh. Jadi harusnya tuh diamanin gitu kan. Kayak gimana bang ngamaninnya? Ya teman-teman tinggal ke bagian security aja di email teman-teman gitu, atau ya teman-teman tinggal klik di Google aja gitu kan, di browser, di Chrome, tulis aja security Google, nanti diarahin gitu kan. Kayak gitu. Itu harusnya ya 2 verifikasinya atau 2 FA nya itu dihidupkan. Dan teman-teman coba ingat lagi, apakah teman-teman sekarang ini dalam kondisi nggak inget paspor teman-teman? Gue saranin mulai sekarang itu diperbaikin sih. Misalkan lupa paspor atau apa, itu pastiin teman-teman sudah ngaktifin keamanan atau pasportnya ya, pakai lupa paspor lah. Pokoknya diusahain dulu, jangan sampai teman-teman udah mau 1000 subscriber atau udah mau monetisasi, atau yang bahkan udah yang monetisasi tapi akunnya ternyata keamanannya nggak di nyalain gitu. Rugi banget. Jadi capek-capek berjuang tapi teman-teman akunnya nanti bakal sia-sia kalau misalkan itu nggak bisa dipulihin gitu kan, sayang gitu ya nggak? Jadi coba dicek dari sekarang, cek banget ya, karena gue juga kemarin baru nambahin malah gue. Jadi di 2 handphone itu gue nambahin keamanan dari akun gue yang ini, yaitu jadi keamanan ya gue sebutin ya ada apa aja. Yang pertama, keamanan itu bisa teman-teman kaitkan email lain ya, kayak Gmail teman-teman yang lain, teman-teman kaitkan di akun Gmail YouTube yang teman-teman sekarang pakai. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman wajib kaitkan nomor telepon yang aktif ya. Wajib nomor telepon yang aktif sekarang ya. Ya kalau yang tinggal di luar negeri ya sebisa mungkin kaitin juga yang nomor Indonesia. Jadi pas teman-teman pulang ke Indonesia itu ada verifikasi nomor Indonesia yang aktif, jadi teman-teman tuh bisa login gitu. Jangan sampai pulang ke Indonesia nggak bisa login, nggak bisa verifikasi gitu. Terus yang ketiga itu sebenarnya teman-teman, kalau ini gue saranin ya, kalau misalkan teman-teman bisa punya 2 handphone gitu kan, apalagi ada laptop, bagus juga ya.
itu login di beberapa device gitu. Kenapa kayak gitu bang? Jadi kalau misalkan teman-teman punya 2 handphone nih, jadi teman-teman tuh bisa verifikasinya lewat device yang sudah terkoneksi, maksudnya sudah terkait gitu. Misalkan gua pakai Redmi atau pakai Realme, jadi bisa pakai 2 handphone itu juga bisa pakai di verifikasi gitu. Misalkan yes, terus yang verifikasi angka yang diberikan kayak gitu, biasanya diklik, kayaknya biasanya kayak gitu. Misalkan gue bermasalah nih nggak bisa login, gue login aja lewat, misalkan gue usahain lewat laptop kan. Kalau misalnya PRIP biasanya nanti ada beberapa opsi tuh, coba cara lain biasanya kayak gitu. Kalau nggak pakai nomor email ataupun pakai device yang sudah terkait, biasanya kayak gitu. Biasanya sih kalau yang dari laptop biasanya itu kadang-kadang memang otomatis minta tuh nomor handphone yang sudah terkait tuh minta persetujuan gitu dari device yang sudah terkait gitu di device lain, email kita biasanya kayak gitu. Itu yang ketiga. Ya yang keempat ya itu yang tadi gue bilang, gue ngaktifin bener-bener ke semuanya gitu. Jadi gue ngaktifin Google Authenticator. Kalau teman-teman belum tahu nih, gue kasih lihat sini. Nanti itu aplikasi ada namanya Google Authenticator tuh, gue pasang di 2 handphone. Gitu bisa dua-duanya itu ada bisa dipasang ya dengan kode yang sama. Itu ntar kita dikasih ya di bagian security itu juga, ke bagian keamanan email itu ada, nanti kita disediain untuk dikasih barcode ya untuk scan gitu. Itu bisa juga pemulihan pakai itu, verifikasi atau verifikasi akun kita, jadi lebih aman menurut gua daripada teman-teman ngejar subscriber dulu, ngejar 4000 jam tayang dulu, ngejar views gitu kan. Menurut gue ini justru malah yang dasar yang teman-teman harusnya perhatiin, dasar yang teman-teman harusnya lakuin lebih dulu. Karena nanti kalau teman-teman channelnya ada apa, maksudnya ada apa-apa kan gak mungkin teman-teman harus ngulang berjuang dari nol gitu kan. Sayang banget channelnya misalkan kayak gitu kalau nggak bisa diakses misalkan kayak gitu. Coba gue nyaranin yang nonton video ini, nanti gue kasih linknya di deskripsi atau di komentar untuk arahnya ke security ya. Security itu nanti aktifin yang 2 FA nya atau 2 verifikasinya, 2 FA verification gitu kan. Itu teman-teman aktifin tuh email pemulihannya atau nomor HP yang teman-teman kaitin yang aktif gitu kan. Terus kayak Google Authenticator juga, kalau misalkan nomor handphone itu emang otomatis ya, yang HP mana aja yang teman-teman udah login biasanya itu udah terkait kayak gitu. Itu teman-teman bisa itu juga tapi kalau misalkan teman-teman udah ada HP nih, handphone yang yang sekiranya udah nggak dipakai, itu baiknya dihapus aja. Nanti takutnya itu malah diminta ke situ kan, itu udah nggak aktif. Ya pakai yang aktif aja gitu. Ya mungkin teman-teman kalau yang udah ngaktifin hal ini mungkin dianggapnya sepele ya. Tapi buat gue sih nggak sepele, bahkan yang kemarin gue juga baru yang authenticator kan, gue baru nomor handphone, email, biasanya kan gitu. Sebisa mungkin teman-teman kalau emang nggak ingat password ya, cara gue ya taruh aja di note gitu kan. Entah teman-teman pakai kode sendiri apa-apa ya, pokoknya di note itu teman-teman simpenlah yang namanya kata-kata passwordnya apa gitu kan, dari email teman-teman. Memang sih kalau email kan mungkin kita jarang ganti gitu ya, tapi biasanya kalau teman-teman kena hack itu ketawanya biasanya teman-teman tuh Google itu biasanya kan ngasih tahu warning nih kalau ada device yang mau masuk ke akun kita dan kita diminta ganti password biasanya kayak gitu. Jadi gue sekedar mau ngingetin aja, ini mungkin hal yang sepele yang gue anggap penting sih ya, gue anggap penting banget. Baiknya sih langsung aja di itu klik link yang ada di bawah itu, teman-teman langsung lakuin keamanan akun teman-teman ya.
gitu. Kalau kurang lebih jelas ya teman-teman cari tutorial aja di YouTube untuk ningkatin keamanan email atau 2FA verification gitu. Jadi ada beberapa verifikasi biar teman-teman akunnya lebih aman ya, walaupun memang itu nggak menjamin dari hacker ya, minimal teman-teman kan udah berusaha ya sesuai aturan Google. Emang ada nggak sih bang yang lebih aman gitu kan? Ya ada, kalau misalkan mau lebih aman banget mah pakai alat, ada suatu alat namanya gue lupa. Jadi waktu itu ada orang curhat mengenai hacker ya. Akunnya walaupun kita udah pasang 2FA telepon, email, pemulihan itu tetap bisa dihack, karena biasanya tuh para hacker itu naruh virus di laptop, di handphone kita, bisa kayak gitu kan. Itu bisa tetap aja ke jebol. Jadi caranya biar nggak kejebol tuh emang ada cara paling efektif, yaitu dengan cara keamanan fisik. Jadi ada suatu alat yang bisa itu memverifikasi, jadi orang tersebut tuh nggak bisa masuk ke akun kita kalau nggak diverifikasi pakai alat tersebut gitu. Jadi beli alat tersebut sekitar berapa ya kalau nggak salah, 700.000 sampai 1 jutaan kalau nggak salah alat itu. Jadi alat itu fungsinya untuk memverifikasi Gmail kita. Jadi pakai alat fisik untuk verifikasinya itu keamanan yang lebih aman daripada yang disediain dari Google sendiri, itu lebih aman ya. Tapi mungkin nggak amannya ya kalau misalnya alat itu hilang atau kenapa-napa gitu doang sih, paling nggak ada sesuatu yang aman sih memang. Tapi paling nggak orang-orang tuh bisa mengusahakan ya agar channelnya, misalkan apalagi yang sudah besar gitu ya, karena sekarang udah banyak banget yang jebol gitu kan. Kemarin tuh artis-artis kayak Densu, Raditya Dika, Ray Ricis, semua itu udah pada kena gitu. Dan nggak menutup kemungkinan ya, gue juga akun gue pernah gitu, akun gue ini aja pernah kena gitu. Terus ya cepet-cepet diamanin gitu, pasportnya segala macem gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan akun-akun kecil pun, apalagi punya teman-teman juga kayak gue aja pernah, istilah kata email kita dicoba untuk dihack. Jadi teman-teman bener-bener pantengin, jangan sampai ada notif Google yang sekiranya itu ada yang notif yang bernama kayak misalkan akun kita tuh ada yang mencoba untuk memasuki gitu ya. Itu teman-teman harus perhatiin juga ya, kadang-kadang ada notif seperti itu artinya ada orang-orang yang mencoba masuk pakai device lain di email kita, pakai email kita gitu ya. Gue cuma sekedar mau ngingetin doang ya, syukur kalau teman-teman dengerin. Kalau nggak dengerin juga nggak apa-apa, gue sini cuma untuk ngingetin aja. Oke, segitu ya dari gue, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.